world, along with US ASEAN, Canada, and UK ASEAN. Uh, our main, we act as a chamber of commerce as well, but our main goal as a council is to promote investment flows, strengthen economic ties, and bilateral trade, as well as promote new opportunities amongst the two regions. That means Greece, which is also a gateway to the European market, and of course, the limitless opportunities in ASEAN, which is composed by 11 member states. So I think that there are many things that can be done. Already, we have seen progress this last few years that we are organizing trade and business missions to Indonesia, Vietnam, the Philippines, and hopefully we will be coming back this October, which we will probably have a bi-ministerial meeting with the Greek Foreign Ministry and the Indonesian Foreign Ministry. So the interaction is increasing, which is good. And I want to believe that the geopolitics as well that are shaping the world today will bring us closer. Um, so I'm here to hopefully assist in any way possible. We are a team of approximately 45 people around the world, and yeah, that is what I would like to share with you. Okay, so Nick, hopefully we may be able to help this, ambitious people within this team to export to Greece and maybe connect them to our strategic partner, maybe to export a lot of things to Greece like coffee and textile and furniture and anything else. Correct? Very correct. And we also have an MOU signing with the biggest trade organization in Greece, which is Enterprise Greece. And we hope that we can receive a very special delegation with what you have already organized right now here. A lot of talented people and charismatic, and promote the products that you have, not only in Greece, but as a hub also to the European market. Yes, and also I remind you that we also have a MOU signing with Kadin with Anindya Bakri. Yes, correct. We generally the first years were to strengthen our institutional uh, partners. So we are not only we have with Kadin in Indonesia and MOU, we have also with the Philippine Chamber of Commerce, with the Economic Development Board of Singapore, with Vietnamese Chamber of Commerce, and hopefully we will have also with the other member states. So it might be ironic, but we can also support and assist you not only in Greece. Hopefully we can assist you also in promoting in the region as well. Thank you so much, Nick, for your time. So enjoy Cairo Thank and you. hope to see you Thank, soon. thank So you. much. See you soon. Take care. Terima kasih, and have a wonderful, Sama-sama. productive discussion there. Hope to see you when I come to Jakarta. Take care. Exactly. Thank you, Nick. Thank you, Nick. Ya, nah, Oke. jadi itu adalah Chairman HBC. Jadi nanti ya dengan saya, dengan Nick juga, kita mungkin bisa bantu untuk tentunya ngebantu kalian expand ke Yunani dan Eropa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke Kang Arsda. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya sambutan bahasa kita ya dari perwakilan dari HABC World ya, Kang. Dunia ya. HBC, Hellenic ASEAN Business Council. Betul. Oke, teman-teman, kita ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kang Alvan Ataik yang sudah mau hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa sharing. Kalau di tagline-nya kita, bagaimana kita bisa mendapatkan peluang ekspor
ke Eropa, dalam hal ini ke Yunani. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau absen dulu deh, karena ini masih kita mau mulai ya pada jam 2 lewatan ini. Oke, coba teman-teman, saya mau tahu dari mana dan produknya apa gitu. Biar Kang Alvan juga bisa tahu, oh ternyata potensinya banyak ya teman-teman yang di sini hadir. Bisa bisa komen ya. Nama dan produknya apa? Waduh, sudah ada yang mengangkat tangan. Nanti kita untuk open diskusi setelah pemaparan dulu ya teman-teman. Sungguh antusias teman-teman ini luar biasa. Oke nanti ya. Titan Kopi Jakarta hadir. Tuh ayat di Bandung cenah. Orang Bandung mana orang Bandung? Orang Bandung tih. Tah, sahabatan sareng Alvan. Daud Tangerang coklat. Wah, oke. Bang Daud. Sumedang hadir. Kopi. Oke, kopi Sumedang kita optimalkan juga kopi Sumedang. Ale Bandung. Situ Bondo hadir. Kang Irfan, Mas Irfan ini produknya apa ini? Bogor hadir, Sapu Lidi. Oke. Sapu Lidi kira-kira ada potensi bagus kayak Alvan? Kalau barang-barang kayak gitu sih di toko-toko ada ya, karena di sini ya Berarti ada masih potensial dipakai ya? juga sih. Betul. Berarti potensial juga ya? Oke. Oh, banyak ya produk-produk menarik coklat atau apa. Coklat, vanilla, oke. Udah kitchen furniture, selamat candle nut. Oh, Pak Slamet ini mah Ah, udah senior sekali. apalagi cinnamon tuh di sini jadi kan nama bahasa Yunani itu canela ya, cinnamon tuh. Nah, di Oke. sini tuh terkenal banget canela Indonesia. Jadi mereka tahu kalau kayu manis itu dari Indonesia. Wah, Yang agak sedih, ya itu aja. Produk lain tuh nggak persaingan ada ya. nama Indonesianya gitu. Baru Persaingan baru kayu global ya. manis aja. Ya, mudah-mudahan teman-teman mungkin kalau tadi misalkan cinnamon dari Indonesia tapi bukan dari Indonesia, ngerti kan? Artinya digerakkan oleh trader di luar. Makanya ini kesempatan kita bagi teman-teman yang hadir terutama untuk bisa mengoptimalkan peluang itu kita masuk sendiri gitu teman-teman sebagai eksportirnya gitu masuk ke market di Yunani. Makassar, Arang. Oke, Arang juga termasuk bagus ya, Kang Alvan ya, untuk Yunani. Bagus, bagus banget di sini banyak untuk briket ya, karena di sini juga kan kadang masih pakai arang kayu atau yang briket, ada yang ya kalau yang kelapa agak jarang itu banyak Timur Tengah, tapi tetap aja sih ada peluangnya mereka tuh pengennya arang-arang yang panjang gitu loh, yang bentuknya stick, kayaknya buat keperluan industri. Tapi itu banyak, kita juga ada beberapa partner di sana dan ya arang peluangnya cukup besar sih di sini. Walaupun nggak apa secara size itu nggak besar, tapi peluangnya ada karena kan arang kita baik bagus-bagus dan murah-murah. Tinggal gimana cara kita meyakinkan, belum juga sama permainan harga dan apa koneksinya aja sih. Mungkin gitu kurang lebih. Betul. Secara geografis juga Yunani terletak di Mediterania, jadi posisinya masih ada apa ya? Secara budaya juga ada pengaruh dari Timur Tengah seperti itu. Ada Sedangkan karena banyak desa juga kan desa orang-orang Arab di sini, orang-orang dari daerah Arab maksudnya. Oke. Oke, teman-teman, kita 2.10 kita mulai untuk pemaparan dulu ya teman-teman dari Kang Alvan Atarik untuk bisa menyampaikan apa sih HABC, peluang ekspornya untuk ke Yunani seperti apa dan bagaimana kita bisa masuk ke pasar Eropa Yunani. Silakan. Oke, jadi bisa dimulai sekarang ya. Oke, silakan. Oke, inilah kita coba sebentar. Oke, kelihatan nggak ya lagi share screen ini? Kelihatan? Oke, kelihatan. Oke, kita full screenin dulu. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Alvan Atarik dari HCBC. Sebelumnya terima kasih buat Kang Akas dan CVC Export untuk mengadakan event ini dan juga komunitas bisa ekspor. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di sharing session ini. Kita namanya sharing session karena di sini juga saya lihat ada yang belum punya produk, ada yang udah senior, ada mungkin yang sudah ekspor kemana-mana. Jadi di satu sisi mungkin nggak ada yang paling expert atau apa. Di sini saya sharing dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di posisi manapun. Karena dulu saya juga pernah di fase-fase cari produk. Saya dulu ketok-ketok ke pabrik porang. Pernah juga sampai ke terus nyari-nyari ke petani tembakau ternyata ada di Nagrek. Jadi itu proses yang menyenangkan lah. Di satu sisi memang agak lama dan lain hal, tapi by the time mungkin pelajaran yang berarti lah. Entah nanti mau go ekspor atau enggak, tapi dengan membuka koneksi seperti itu dari awal tuh bagus banget sih. Jadi appreciate buat yang lagi belajar dan appreciate juga buat yang udah ekspor supaya bisa sharing di sini. Saya juga pasti pengen belajar tentunya. Gitu. Jadi paparannya bakal pendek aja sekitar 6 slide. Semoga nggak lama-lama, kita bakal lebih fokus di sharing aja bareng-bareng. Di sini membuka peluang ekspor ke Eropa di Yunani gitu loh. Mungkin orang-orang belum melihat gitu Yunani seperti apa, karena orang melihatnya kan kalau ekspor ke Timur Tengah, Australia, Jepang gitu kan, kalau Eropa Jerman. Tapi Yunani ini sebenarnya ada peluang juga. Itu mungkin yang harus kita lihat. Dan selain Eropa ada Balkan juga. Jadi market-market non-tradisional ini menarik karena memang budaya di Yunani, Eropa Timur atau Mediterranean, Italia, Spanyol itu agak beda sama Eropa Barat, sepengetahuan saya. Karena kalau di Eropa Barat mereka strict, lihat kualitas, lihat apa. Tapi di sini tuh memang agak mirip-mirip sama di Timur Tengah yang mementingkan kepercayaan, trust, rasa aman dan nyaman. Jadi mungkin kalau kalian punya atribut di situ itu bisa strong juga. Karena kalau harga beda dikit tapi mereka percaya sama kita dan sudah senang sama kita, insya Allah berlanjut. Gitu. Oke, halaman selanjutnya. Sebentar ya, ini ya. Salah. Oke, jadi apa itu HCBC? Jadi HCBC itu didirikan tahun 2023. It's a non-profit organization yang menghubungkan antara business leaders, antara government officials, dan juga social community, sama dari industri expert. Seperti yang dibilang tadi sama Nick, kita udah connect sama Kadin Indonesia, Kadin Filipina, bahkan Kadin Yunani, dan government officials lainnya, serta juga punya partner-partner di Yunani dan ASEAN. Dan kita juga udah trade mission di Indonesia 2 kali, didampingi dengan KBRI, waktu itu ke Trade Expo Indonesia yang tahun 2023 dan tahun 2025. Makanya kita bisa membuka koneksi di Indonesia bersama INSA, bersama PT PAL, dan lain-lain. Jadi HCBC itu suatu semacam Kadin tapi bukan. Jadi itu menghubungkan antara ASEAN dan Yunani. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di case ini adalah Indonesia. Itu ya mengenai HCBC. Oke. Lanjut. Halaman selanjutnya. Oke. Jadi kita ada program namanya EU Access. Jadi ini tuh merupakan inisiatif yang berfokus untuk membuka Eropa ke UMKM Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dengan untuk ekspansi ke Eropa serta berbagai dukungan strategis lainnya dengan representasi di Eropa. Jadi dengan adanya HCBC di Eropa, kita nanti bisa ngebantu teman-teman untuk connect ke siapapun yang kalian pengen connect di Eropa. Gitu. Memang kita akan maksimal sekali kalau perusahaannya ada di Yunani, tapi dengan Eropa pun kita tetap bantu dengan salah satu partner-partner kita, karena kita partner juga cukup tersebar gitu. Nanti kita akan provide market intelligence, kayak data-data kayak pasar apa sih yang menarik di Yunani, dan pasar misalnya data-data trade-nya seperti apa, seperti itu. Dan juga market entry guidance, misalnya kan itu masuk ke Eropa, kita perlu sertifikasi macam-macam ya, kayak kalau makanan ada HACCP, ada ISO, dan lain-lain. Belum lagi pemahaman marketnya juga itu bisa kita bantu.
Terus dari trade facilitation juga, nanti kita bisa juga bantu dengan buyer-buyer Yunani gitu. Karena memang di sini kapasitas kita bisa menyambungkan kalian ke perusahaan-perusahaan di Yunani maupun Eropa. Tinggal kalian yang bagaimana cara meyakinkan dari produknya, dari pengalaman kalian, dan itu juga pasti akan dikurasi lagi. Dan kita juga bisa bantu deal facilitation dan representation. Kayak misalnya nanti kita ngomong bahwa kita sudah meyakinkan produk kita bagus, legalitas bagus. Tapi mungkin kita juga perlu melakukan due diligence kepada perusahaan di Yunani ini. Apakah mereka benar gitu? Benar perusahaan yang legit. Di situ kita bisa bantu sampai deal facilitation-nya. Seperti itu. Dan kita juga udah ada beberapa pengalaman tentunya ketemu dengan beberapa perusahaan, connect, dan mereka juga jadi member kita. Jadi memang ini salah satu platform yang baik untuk menyambungkan member-member di service ekspor tadi bisa ekspor ini. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Kenapa sih Eropa? Nah, ini salah satu inti sharing saya kali ini. Kayak kenapa kita harus melihat Eropa. Yang pertama itu One Gateway. 27 negara, satu sistem. Karena saat kita misalkan masuk Yunani ya, kita sudah tahu sertifikasinya, kita sudah tahu cara forwardingnya, kita harga udah oke. Lalu barang kita masuk ke Yunani. Itu jadi nggak sulit kalau mau masuk ke Bulgaria, Italia, yang tetangga-tetangga, bahkan ke Jerman sekalipun kalau produknya benar niche ya. Kayak gitu. Dengan misalnya pengalaman kami dulu masukin cerutu, kita dulu ada kendala di cerutu, tapi saat masuk Swiss, jadi lebih mudah karena ini udah proof masuk Swiss. Barangnya udah ada di Swiss secara legal, jadi orang pun bisa yakin bahwa ini udah bisa ekspor. Karena memang itu juga diperlukan ya untuk beberapa produk kalau membuktikan kalau kita capable. Jadi ini One Gateway 27 negara. Dan 27 negara itu kita ke market size-nya ada 450 juta di poin kedua. Ada 450 juta masyarakat, hampir 2 kali lipatnya Indonesia. Jadi market size-nya besar banget. Dan memiliki berbagai macam kebutuhan, karena tiap negara beda kebutuhan. Ada pun beda juga daya belinya. Makanya kembali ke poin 3, high purchasing power. Mereka di sini secara GDP lebih bagus. Dan juga jadi mereka pasti bisa membeli barang dengan harga yang lebih premium. Misalnya hal sederhana deh, kayak misalnya kemarin ada bazar Indonesia, saya beli gorengan, harganya 2 euro, 40.000 satu. Di Indonesia mana mungkin saya beli itu. Tapi karena saya lagi di sini, ya nggak ada pilihan lain, ya saya beli. Begitupun harga kacang Garuda, Rosta. Itu 2,3 euro berarti sekitar 48.000. Gitu. Dan barang-barang lainnya, Indomie di sini masih affordable, karena mungkin udah tersebar di Eropa ya, di sini sekitar, nyampe sini 80 sen, berarti sekitar 16.000. Dan Yunani itu salah satu negara yang ekonominya agak rendah. Sekarang bayangkan kalau di negara lain yang lebih kuat, barang-barang kita tentu harganya bisa lebih tinggi lagi karena mereka mampu membeli barang yang lebih mahal. Lalu yang kedua, import demand. Yang keempat, import demand. 45% dari PDB negara-negara Uni Eropa itu barang import. Karena Eropa memang bukan negara industri yang gimana gitu. Mereka mungkin cukup bagus di industri kayak otomotif, research and development. Tapi untuk kayak tekstil atau apa? Kalau saya ke Zara, itu semua made in Bangladesh, made in Pakistan, sepatu-sepatunya, bahkan ada yang made in Indonesia. Kayak gitu. Belum lagi barang-barang makanan, ada yang dari Mesir, segala rupa. Makanan pun banyak dari Asia, dan memang lagi-lagi yang agak menyedihkannya adalah hampir 70%, 80% barang Asia itu kalau nggak dari Cina, Vietnam, Thailand. Bahkan santan pun yang juaranya Thailand. Gitu. Kara ada sedikit aja sih, kara yang Indonesia itu ada, tapi paling banyak Thailand. Untuk produk-produk serupa kayak jackfruit tuh nangka, di sini juga ada tapi Thailand. Jadi memang Indonesia masih ada space untuk itu. Untuk produk-produk, bahkan produk-produk kayak tadi saya bilang kacang Garuda atau bumbu instan, itu demand-nya ada di sini sebenarnya, di Yunani apalagi di Eropa. Gitu. Lalu premium market itu tadi dengan nilai lebih tinggi. Jadi kalau di Yunani sendiri udah banyak banget toko-toko kayak grocery shop itu yang ngejualnya barang organik bio yang harganya 2-3 kali lipat dari biasanya. Kayak minyak kelapa di sini bisa 15 euro dan itu ada yang beli. Karena memang untuk yang kelas menengah ke atas mereka pengen yang bio, ethnically sourced dan lain-lain gitu loh. Bisa dibilang gimmick, bisa dibilang apa, tapi ini Indonesia bisa provide itu. Misalnya kopi ini langsung dari petani. Cerita-cerita seperti itu masih menarik untuk pasar Eropa. Lalu poin ke-6,
stable and transparent market, dan regulasinya jelas. Memang jadi challenge nanti untuk regulasi ya, karena harus banyak dokumen dan sertifikasi yang disiapkan. Tapi dengan seperti itu, kalau kita udah punya semuanya, regulasinya jelas, kita masuk lebih gampang dan kita punya competitive advantage. Karena di situ kita udah punya semuanya, regulasinya jelas, masuk kemanapun sama aja, regulasinya sama. Nggak ada apa, harus ngasih sini, amplop ke sini, nggak ada tuh. Karena regulasinya jelas. Itu yang enaknya kalau kita udah siap. Lalu poin ke-7, EU-Indonesia trade itu 27,3 billion euro. Sebenarnya masih kecil. Itulah peluang yang harus kita bisa eksplorasi. Dan itu bisa didukung dengan poin ke-8, yaitu Free Trade Agreement. Mungkin teman-teman yang baca berita tahu tuh sekitar Septemberan Pak Menko Erlangga bilang bahwa EU CEPA sebentar lagi akan rampung, walaupun belum rampung. Dan kalau yang belum tahu, EU CEPA itu adalah perjanjian komprehensif ekonomi antara Indonesia dan Eropa, dan itu tarif-tarif akan dihilangkan. Jadi selama ini Indonesia dan Eropa transaksi itu selalu ada tarif yang membuat harga kita jadi lebih mahal dan kalah kompetitif dengan negara lain yang sudah punya trade agreement. Dan perjanjian itu tuh sudah puluhan tahun belum disepakati, dan sekarang sudah mau di fase finalisasi. Nanti setelah disepakati lalu bisa diratifikasi, maka itu pasar terbuka lagi. Itu untuk kita kompetisi secara fair. Jadi mungkin sekarang saatnya untuk buka pasar Eropa, mempelajari, mempersiapkan. Jadi saat Indonesia EU CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement disepakati, itu udah enak. Udah 0% kayak kita, nggak 0% sih, tapi udah hilang banyak tarifnya. Jadi seperti kita ekspor ke ASEAN, lebih kayak gitu. Lalu poin yang terakhir kenapa Eropa adalah branding opportunity. Jadi alhamdulillah, mohon doanya, istri saya sedang mengandung. Terus saya lihat stroller. Terus pas saya lihat stroller, saya ngeliat ada iklannya. Itu iklan strollernya di Paris. Terus saya langsung beli karena wah keren nih produknya, udah kelas Eropa bla bla bla. Itu branding opportunity untuk produk kalian nanti kalau udah pernah masuk Eropa. Entah buat market lokal atau market ekspor lain. Dengan bilang, oh saya sudah ekspor ke Yunani, udah ekspor ke Spanyol, ke Prancis, ke Jerman, atau Eropa manapun itu jadi branding opportunity yang kuat untuk kedepannya. Kurang lebih kayak gitu soal Eropa. Lalu soal Yunani, jadi karena Yunani ada di Eropa, sebenarnya keunggulannya mirip-mirip kayak yang saya bilang, import oriented. Jadi hampir dua kali lipat dari ekspornya Yunani, barang impor itu. Mereka semua banyak impor karena di sini kan musim berganti. Dan faktor lainnya yang kedua adalah karena mereka tourism hotspot. Mereka tuh perlu banyak barang mendukung pariwisata mereka. Karena masyarakat Yunani yang di Yunani ya, itu totalnya 11 juta kurang lebih. Sementara turis tahunannya itu sekitar 35 juta, hampir 3-4 kali lipat. Itu luar biasa. Kalau Indonesia mah aduh, agak sedih ya soal pariwisatanya, sangat kecil bahkan dibanding Thailand, Singapura, tapi itu diskusi lain waktu. Cuma Yunani itu tourism hotspot yang benar-benar ya jadi banyak kebutuhan karena dari berbagai macam negara datang ke Yunani. Mungkin pada tahu Santorini, Mykonos, terus semua orang ke situ. Dan salah satu data yang menarik adalah salah satu top ekspor Indonesia ke Yunani itu adalah paper dan tisu. Jadi tisu kan kebutuhan pariwisata ya. Nah, di situ banyak tuh dari Indonesia. Dan bahkan kertas lembaran pun itu dari Sinarmas saya lihat secara umum banyak. Dan lalu yang terakhir adalah hub to Europe. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah lebih pengalaman, pasti kalau ke Eropa udah tahu ya masuknya via Rotterdam, via Jerman, dan Belanda, itu udah selalu ke situ. Tapi sebenarnya secara geografis kalau dilihat, seandainya kita masuk dari Hormuz, seandainya nanti sudah kondusif, terus ke Suez, nah itu tuh keluar-keluar ke teluk yang ada Mesir, Turki, dan Yunani. Itu adalah teluk pertama sebelum masuk ke Eropa lainnya. Jadi hub pertama ke Eropa sebenarnya itu Port of Piraeus di Yunani. Mungkin karena politik ekonomi, geopolitik ekonomi, makanya Piraeus hanya jadi top 5, enggak nomor 1. Tapi itu peluang bagus, dan mungkin Indonesia pun bisa melihat bahwa ini adalah alternatif selain Jerman dan Belanda. Gitu. Jadi ini hub yang bagus, dan jelas ini adalah hub paling dekat menuju ke Balkan, Bulgaria, Serbia. Di situ juga ada orang sama rame. Jadi marketnya tentu banyak. Lalu mungkin ini juga ya yang menarik, data-data menarik untuk teman-teman. Jadi ini bukan secara urutan, tapi yang menurut saya potensial dan menarik.
Indonesia produk to Greece itu salah satu merek adalah kakao. Di sini kan banyak industri pembuatan coklat dan lain-lain. Terus kita juga kan bukan produsen sih, penghasil coklat terbesar nomor 3 di dunia. Dan kita lagi-lagi suaranya belum banyak gitu. Seandainya kita bisa masuk ke Yunani, di sini perusahaannya pun banyak, itu menarik gitu untuk alternatif mereka cari coklat selain di Afrika. Lalu tisu dan paper, mungkin ini terlalu kelas manufaktur, tapi juga bisa dipahami bahwa permintaan seperti ini sangat tinggi di Yunani. Lalu bumbu di sini tadi saya sudah bahas di depan bahwa canela, bahasa Yunaninya dari kayu manis, itu orang tahu canela Indonesia. Saya datang ke beberapa expo, ya mereka memajang semua bumbu, tapi canela Indonesia, spices. Nah ini peluang, kenapa canela saja, kenapa nggak yang lain? Ada kapulaga atau apa? Karena di sini makanan cukup berbumbu, walaupun nggak kayak medok kayak kita ya, tapi mereka tetap appreciate bumbu. Cloves itu cengkeh ya, kalau nggak salah. Cloves, cengkeh, kardamom, kapulaga, bagus juga di situ yang agak eksotis, yang agak kering, bumbu-bumbu kering kayak gitu, itu ada banget peluangnya gitu. Lalu kopi, ini yang sangat saya miris, jadi teman-teman tolong dicek juga datanya di Trademap atau apapun, 2025 tuh mereka nggak ngirim kopi Arabica ke sini. Padahal orang Yunani itu, bahkan market Yunani itu adalah konsumsi kopi terbesar di Eropa nomor 3 adalah Yunani. Dan itu saya saksikan sendiri. Karena jadi di Eropa dan Yunani itu tiap hari Minggu tutup. Kecuali kafe, restoran, dan pom bensin. Yang lain tutup. Tapi kopi jalan terus. Belum lagi juga saya pernah keluar rumah jam 5 pagi. Semua tutup. Yang buka apa? Coffee shop. Karena mereka di sini budaya ngopinya kencang banget. Jam 10 pagi itu tempat penuh. Saya nggak tahu pada nggak kerja atau gimana. Memang culture mereka santai banget. Dan rata-rata on average secara data, orang-orang minum sekitar 3-5 kopi sehari. Dan secara lapangan, itu betul. Saya lihat sendiri teman-teman Yunani saya memang seperti itu. Jadi peluang kopi di sini sangat tinggi. Dan yang kelima adalah furnitur. Furnitur sendiri memang bagus banget peluangnya karena banyak kafe-kafe pakai kursi rotan ataupun hotel-hotel, rumah mewah yang gimana pun mereka cari furnitur Indonesia. Dan mungkin udah banyak juga yang ekspor ke sini gitu. Datanya pun ada, furnitur bagus. Lalu seafood. Jadi Yunani itu negara maritim gitu loh. Tapi ikan-ikannya masih mahal, ya kayak Indonesia, sama ironis. Tapi peluangnya banyak karena kan tadi ya negara pariwisata banget. Jadi mereka tetap perlu ikan dan seafood lainnya. Oktopus, kalau saya nggak salah dari Indonesia juga banyak di sini. Dan udang. Dan mungkin secara lapangan nanti saya kaji lagi, tapi seafood bagus banget prospeknya di sini. Lalu opportunity Inggris selain ekspor ya. Pertama yang tadi saya bilang, tourism, kalau kalian lihat peluang laginya. Terus nomor 2 adalah one of the biggest shipping industry. Jadi memang kalau tahu nama Onassis, Stavros Niarchos, mereka adalah orang terkaya di dunia tahun 1940-an, 1960-an gitu. Dan ya mereka adalah pemain di shipping industry. Dan kalau dilihat berbagai macam perspektif, yang paling top 3, top 5 itu pasti ada Jepang, Amerika, dan selalu ada Yunani di industri shipping. Lalu ada increasing investment. Sekarang tuh di Athena lagi membangun semacam peak-nya, kayak peak yang di Jakarta. Jadi semacam kota mandiri yang langsung connect ke beach. Itu investment bagus, belum lagi sekarang juga lagi banyak coffee shop baru, restoran baru. Jadi mereka investasi ke dalamnya juga bagus. Ada Greece Golden Visa juga, yang kalau kita bisa beli properti 250.000 euro dulu, sekarang 500.000, sekitar berarti 5 miliar, udah bisa dapat Golden Visa. Jadi kita bisa ke Eropa easily. Itu juga bagus. Lalu as a hub to European market, yang tadi saya bilang, Port of Piraeus itu hub banget buat European market dan mungkin belum terlihat. Jadi kalau kita bisa analisa lebih awal, mungkin kita bisa dapat competitive advantage di depan. Dan itu tadi nama portnya adalah Piraeus Port. Nah, slide terakhir, key challenges. Jadi ke Eropa itu nggak susah, tapi challenging. Kenapa? Yang pertama adalah complex regulation and compliance. Jadi tiap produk, mungkin teman-teman yang udah pernah masuk Eropa atau negara lain pun banyak, cuma Eropa itu kan tentu lebih ketat lagi ya. Kayak ada HACCP yang tadi saya bilang, belum lagi sertifikasi tiap produk beda. Ada yang harus ada certificate of origins untuk beberapa produk. Jadi kayak kalau kopinya dari pohon yang mana. Nggak selebay itu, tapi itulah maksud saya.
Kalau regulation dan compliance cukup ketat, jadi harus disiapkan juga. Lalu yang kedua adalah lack of local market knowledge. Jadi import EU itu dikuasai jaringan lokal. Jadi kita nggak bisa jualan kopi langsung ke kedai kopinya lah istilahnya. Pasti ada orang lokal yang sudah menguasai, dan untuk itu kita harus bisa convince mereka bahwa ya produk Indonesia tuh lebih ini, lebih ini, lebih ini. Dan lagi-lagi seperti yang saya bilang, kalau orang Yunani itu mereka kan lebih ke trust. Itu gimana cara ngegoyangin trust? Misal kita lebih murah, tapi dia udah trust sama yang itu, kita belum bisa provide trust. Itulah key challenges-nya. Lalu high entry barrier. Kembali ke nomor satu ya, untuk sertifikasi juga akan mahal. Untuk komunikasi juga mungkin akan tricky juga kan, high entry barrier. Jadi banyak hal-hal yang sulit untuk kita masuk ke market tersebut. Lalu nomor 4 adalah lack of market understanding. Ada 27 negara dengan market yang berbeda, purchasing power yang berbeda, harga berbeda, budaya yang berbeda. Tadi saya ngomongnya soal Yunani dengan mereka yang meninggikan persahabatan dan kepercayaan. Di Jerman kan beda lagi. Jadi kita perlu memahami tiap negara itu perlunya apa, budayanya seperti apa. Lalu nomor 5 adalah communication and cultural gap. Jadi Indonesia itu di Eropa secara umum ya masih belum terpercaya dari pengalaman saya selama bertemu dengan beberapa orang di industri. Karena mereka yang pernah berhubungan dengan orang Indonesia di awal bagus, trusted, tapi pengiriman kontainer kedua, kontainer ketiga itu nggak konsisten. Mungkin di beberapa teman-teman yang udah lebih senior, lebih pengalaman, mungkin bisa melihat ini juga sebagai fenomena, tapi itu juga yang harus membuat challenge lagi untuk kita bisa meyakinkan konsumen kita bahwa ya kita nggak akan seperti itu. Lalu ada execution gap. Diperlukan jalur komunikasi terpercaya, karena memang sih kalau ekspor itu kan mereka yang butuh ke kita. Tapi di beberapa case negara di Eropa, mereka itu memang harus dikejar banget. Dan itu perlu jalur komunikasi yang terpercaya untuk lakukan follow up, due diligence study. Jadi itu beberapa challenge yang saya lihat. Seperti itu, jadi we need to start now, the window is open. Salah satu yang paling krusial adalah EU CEPA, Indonesia EU CEPA. Jadi kita harus ngejar persiapan saat nanti EU CEPA sudah disepakati dan diratifikasi, kita udah siap, udah sertifikasi udah siap, buyer udah ada, pasti jualan lebih enak. Dan ini kan dengan ketidakpastian geopolitik, Eropa jadi pasar yang menarik juga gitu. Jadi we need to start now, the window is open, dan kita bisa bantu dari initial discussion awal dulu. Nanti kita gimana ngobrol-ngobrol, lalu nanti kita bisa sambungkan dengan beberapa partner, lalu nanti kita tentu bisa ngasih pelayanan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang berkenan. Kita di sini sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Dan kalau ada yang mau nanya, bisa ke email saya di alvan@hellenicasean.org atau ke Instagram saya, ada Alvan Atarik, atau Instagram publik yang lagi saya buat juga by Alvan Atarik. Komunikasi di situ saya pasti balas kok. Saya cukup chronically online, jadi nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Alvan sudah menyampaikan pemaparan mengenai HEBC programnya, dan kemudian bagaimana peluang itu akan kita raih ya teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan bagi yang mau tanya angkat tangan dulu ya. Ya, silakan. Bentar. Di sini ada Bang Muhammad Daud. Silakan untuk bisa apa yang mau disampaikan. Open mic ya, silakan. Kalau bisa open video juga. Halo, perkenalkan Pak Alvan dan Mas Akasda. Nama saya Daud dari Tangerang. Produk yang sedang saya garap yaitu coklat dan turunannya yaitu cocoa powder. Tadi kan yang disampaikan Mas Alvan itu kan coklat itu salah satu potensinya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara saya merich buyer itu, apakah melalui sosial media seperti Instagram ataukah ada website tertentu seperti contohnya market India gitu, dan juga saya ingin tahu seberapa besar konsumsi coklat di sana gitu, di Yunani gitu. Oke, kurang lebih begitu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, gimana Bang Alvan, mau langsung
jawab? Jawab dulu aja kali ya biar lupa kalau di. Oke, Oke. boleh. Makasih banyak Mas Daud. Saya juga masih muda, jangan di Pak atau jadi minder nih. Wah, kasda Mas saya Pak. Nah, jadi tadi katanya Mas Daud kan di coklat dan cocoa powder ya. Terus gimana caranya reach out yang pertama? Jadi untuk cara reach out Yunani mungkin sebenarnya sama ya, kayak umumnya bisa via cold calling by email, pelan-pelan, diulang lagi. Seperti yang saya bilang, kalau di Yunani sendiri budayanya mereka itu, aduh maaf ya semoga nggak tersebar gimana, males. Budayanya nyantai, males. Jadi harus diingetin. Ada tipe budaya yang diingetin kan jadi sebel, karena mereka udah disiplin, terus kita kejar-kejar jadi males. Yang ini kejar aja. Faktor Yunani, faktor Eropa lain nantilah kita bahas. Cuma untuk Yunani dengan budaya seperti itu, ya kita cold call by email. Atau nanti misalnya ya dengan partner-partner kita di Yunani atau di mana ya kita bisa telepon kalau sudah produknya ada dan jelas, bisa komunikasi by call, karena kan kantornya selalu ada telepon dong. Bisa diangkat sama adminnya atau apa, kita sampaikan tolong cek email kita ngasih ngasih company profile dan katalog seperti ini. Kayak gitu. Jadi reach out-nya sama aja sebenarnya, cuma mungkin kita bisa lebih rajin aja ngajarnya. Lalu seberapa besar konsumsi coklat? Kalau secara data mungkin nanti kita bisa cari bersama ya. Cuma kalau secara lapangan, jadi kalau di supermarketnya Superindo atau kan kita tuh ada rak snack, rak apa. Kalau sadari misalnya di nomor rak coklat tuh di Indonesia secuil kan. Ya. Kalau di Yunani itu satu rak semua coklat. Gitu, mereka konsumsinya tinggi banget. Ada rak coklat satu, rak kopi satu, salah satu snack pokok lah di sana gitu. Dan di sini harganya juga cukup oke, produsen lokalnya juga ada. Salah satunya mungkin secara brand ya bisa dilihat namanya Ion. Itu juga salah satu yang terkenal. Jadi di sini konsumsinya cukup tinggi secara secara di masyarakat gitu. Dan produk-produk impornya juga banyak ya. Kayak mungkin udah produksi di sini saya kurang paham, kayak misalnya Kinder gitu. Dan somehow itu enak-enak banget. Ada juga yang yang ada coklat, mungkin Mas Daud juga lebih paham coklat, namanya Tony, yang dia tuh harganya mahal sendiri, tapi mereka bilang bahwa ini ethically sourced dari petani-petani benar, karena kan mungkin di industri coklat udah terkenal banget ya kalau di Afrika bahwa banyak ini child labor yang gitu-gitu. Jadi ada juga market coklat yang premium, itu ada. Jadi coklatnya di sini satu batang gitu kayak Silver Queen dari sekitar harganya 1 euro, sekarang lebih gampang 20.000 kan, dari harganya yang 1 euro sampai 7-12 euro itu ada. Padahal coklat-coklat doang kan, memang rasanya beda. Saya kurang tahu teknisnya gimana, tapi marketnya luas gitu. Jadi misalnya kalau kita harus melawan Kinder atau apa kejauhan, untuk nge-supply mereka pun sulit. Tapi kalau kita bisa masuk market yang premium, itu ada peluangnya. Itu sih Kang. Mas. Semoga membantu, itu dari insight pribadi saya aja. Di mute, Kang? Mas Akas lagi di mute, Mas Akas. Iya, sorry. Bang Daud umur berapa kalau boleh tahu? Saya masih muda. Saya umur 24 tahun. Oke, iya benar. Oke, Bang Daud, untuk bagaimana kita nge-reach buyer dan sebagainya, nanti kita bisa di di komunitas ya, di klub kita, untuk bisa gimana sih cara nge-reach buyer itu gitu. Karena banyak caranya gitu kan, termasuk baik yang pasif ataupun yang aktifnya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya silakan Abang John Elvin Lui, silakan open mic dan open kamera. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya John. Siang Mas Alvan. Jadi mungkin saya pengen agak santai aja lah, sharing-sharing dan nanya-nanya. Kalau untuk produk dari saya itu Kokopit, turunan kelapa, Kokopit, terus lagi fokusnya di Coco Chip. Nah, yang mau saya tanyain itu kalau untuk akses ke EU, itu lebih efisien lewat Netherlands atau lewat Yunani? Terus untuk freight rate itu kira-kira tahu nggak Mas? Kira-kira dari Jakarta lah ke Yunani itu kira-kira berapa?
Terus saya mau nanya insight juga nih pribadi aja, untuk peternakan babi di sana seperti apa? Banyakkah atau komunitas reptilnya banyakkah gitu? Ini masih karena dalam eh, potensi listingnya ke beberapa buyer, ke beberapa konsumer. Jadi itu masih dalam lingkup yang ingin saya tanyakan gitu. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Terus mungkin untuk certification-nya, untuk yang Coco Chip nih, biasa yang kita jual tuh dia dalam bentuk blok kayak 5 kilo, itu dijadiin kayak brick gitu. Jadi pakai hydraulic press, and ya kalau misalkan di sana tuh seperti itu kan bukan untuk konsumsi. Sertifikasinya seperti apa? Dan kalau misalkan kita mau mendapatkan label ethically sourced, itu kira-kira gimana? Itu aja, Mas. Oke, Bang John, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mau dijawab tentang ruminansia, Mas Alvan? Silakan. Menarik. Bentar, kami catat dulu pertanyaannya. Banyak nih. Saking panjangnya ya. Oke, baik. Silakan. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah untuk ini ya, untuk seandainya ngirim ke freight ke Athena tuh ke Athena lebih efisien mana, ke Yunani atau ke Jerman gitu kan ya? Nah, Ke Netherlands, Mas. oh iya Netherlands, sorry, Netherlands. Jadi mungkin kalau freight kan harganya naik turun lumayan ya. Dulu juga ada partner kita yang biasa ekspor ke Indonesia berhenti dulu karena freightnya naik banget kalau nggak salah zaman perang Rusia gitu ya. Mungkin kalau nggak salah dari Priok ke EU tuh bisa 3.000 sekitar gitu ya USD. Tapi itu benar-benar naik turun ya. Jadi kalau mau bisa dibandingkan itu bisa dicek langsung juga. Saya nggak tahu kalau secara lapangan mungkin naik turun. Kadang ada yang murah ke Beras, kadang ada yang murah ke Belanda ya. Tapi tergantung juga karena kan setelah dari FOB nanti tergantung mau dipasarin kemana. Kan nanti ada land transportation juga gitu. Kalau misalnya target pasarnya di Balkan mungkin lebih strategis Beras ya. Itu karena memang nanti akan ada kayak Silk Route-nya gitu dari Athena menuju ke Bulgaria, lalu ke Kroasia, Budapest. Jadi nanti Eropa Tengah lebih interconnected sama Piraeus. Jadi bisa jadi alternatif gitu. Kalau mungkin karena apa? Karena perusahaan kita sudah terbiasa ke Belanda, pasti harganya pun mungkin lebih murah ke Belanda kemungkinan. Tapi bisa dicek juga Piraeus alternatifnya gitu. Terus itu ya untuk freight rate harga dan mending ke Belanda atau Yunani. Terus kalau peternakan babi, mungkin kalau peternakan babi kayaknya untuk di Eropa mereka sudah punya banyak sendiri deh, gitu. Karena kan memang konsum banget ya. Jadi kayak kalau sapi kan, kalau sapi premium Wagyu bisa impor mereka. Tapi kalau sapi untuk konsumsi sendiri, ayam konsumsi sendiri, mereka sih masih bisa memenuhi ini ya kuotanya sendiri pun kalau mau mereka ekspor pasti dari tetangganya dulu untuk produk-produk needs seperti itu, termasuk babi kan. Di sini babi kan konsumsi babinya sangat tinggi sekali gitu, sama ayam head to head lah, ayam dan babi. Jadi untuk peternakan kayaknya sepengetahuan saya kayaknya memang belum ada peluangnya di Indonesia, kecuali memang yang punya peternakan babi di Turki atau di Itali itu mungkin ada peluang. Mas, Gimana? Mas, motong ini Boleh. pendapatnya. Yang saya maksud itu kalau di peternakan babi, mungkin saya pengen lihat kayak sebanyak apa gitu. Karena yang mungkin mau disuplai itu karena untuk beddingnya, Mas. Jadi untuk beddingnya itu Coco Chip gitu. Jadi itu yang saya mau lihat. Kalau di sana prakteknya masih pakai tanah biasa kah, atau mereka coba pengen ekspor untuk beddingnya itu pakai Coco Chip gitu. Karena di luar mungkin mereka juga pakai Coco Chip ini untuk beddingnya gitu. Oke, ini sebenarnya gue juga lihat sedikit di Google Coco Chip Coco Pit, karena gue kan VPN, bukan VPN itu. IP-nya di Yunani kan. Ini ada Coco Block 5 kilo 10 euro, Coco Mix 50 liter. Di sini berarti sangat ada gitu. Dan mungkin kegunaannya ya untuk itu juga. Karena saya belum pelajari produknya, tapi saya lihat secara googling aja udah besar nih Inggris. Gitu. Jadi ada tuh harusnya untuk itu. Dan kalau kan nanya bagaimana peternakan babi, banyak. Karena di sini konsumsinya tinggi.
So peluangnya ada banget seperti briket Coco Block ini. Dan dijual di sini. Nggak tahu ya harga pasaran di Indonesia, harga FOB seperti apa. Cuma di sini udah sampai retail itu 10 euro yang Coco Block 5 kilo. Emang berapa Coco Block 5 kilo dari Indonesia? Ex-works-nya deh. Kalau FOB sekitar 470 USD per ton. Itu around Kalkulator dah. 0,4 sekitar 0,4 berarti per kilo berarti. iya 2,35 2,3. kalau Oh USD. iya. Marginnya Sekitar ada 3. tuh. Marginnya ada banget tuh. Dan tinggal apa? Tinggal nunggu IO cepat. Ya bisa mulai nyicil lah. Jadi saat semoga IO cepat kejadian ke depan, lebih enak tarifnya hilang Pak. Kayak gitu. Itu sih. Terus kalau certification, ya saya harus belajar lagi karena saya belum tahu produknya. Jadi mohon maaf kalau soal certificationnya. Tapi kalau soal apa? Ininya, marketnya ada kok. Sangat mudah ditemukan nih Coco Block. Gitu. Gitu sih. Mas John, ada lagi? Atau cukup? Semoga menjawab ya. Oke, Yang terakhir mungkin Mas untuk yang ini land transportation-nya untuk logistik kalau misalkan kita masuk Yunani, anggaplah kita mau masuk ke kita sebut Jerman deh. Itu lebih masuk dari Netherlands atau langsung dari Greece juga oke gitu. Karena kan katanya kalau kita udah masuk Greece seperti yang pemaparan Mas sebutkan sebelumnya, kita udah bisa dibilang barangnya bisa kita pasarkan di seluruh EU gitu kurang lebih. Kira-kira gimana Mas? Oke, catat dulu ya. Biar gue bisa retrospektif. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya Jerman, kalau Jerman kan memang lebih dekat, mereka juga punya port sendiri, mereka juga lebih dekat sama Belanda, itu bisa kayaknya lebih langsung dari sana dibanding Yunani. Tapi yang maksud saya bilang bahwa kalau udah masuk Yunani bisa semua, seandainya nih yang Jerman belum kebuka, taunya ada perusahaan distributor kokopit yang mau, gitu kan. Nah nanti saat approach buyer Jerman, ini kita udah masuk Yunani kok, kita udah masuk EU, udah lebih mantap lagi, mereka udah nggak akan mikir, nggak akan ngelakuin due diligence lagi gitu loh. Jadi di fase itu. Tapi kalau secara roots gitu ya, memang Yunani itu akan lebih efisien untuk negara Balkan, Eropa Tengah, kayak Hungaria, kan, Austria mungkin masih gitu. Mungkin Italia juga, walaupun Italia punya port sendiri. Tapi di satu sisi kan kalau soal freight ya pasti cari mana yang seefisien mungkin, seefektif mungkin, dan itu kan selalu naik turun ya. Jadi untuk masuknya lewat mana aja bisa. Tapi salah satu insight yang mungkin nyambung ya, seandainya nanti connect sama distributor kokopit di Yunani, nanti mungkin dia akan bantu untuk connect atau mungkin dia akan ekspor sendiri si kokopit tersebut ke Jerman. Itu kan chance juga. Atau mungkin dia bantuin connect, karena kan pasti mereka saling interconnected ya sesama pemain industri. Jadi seperti itu bisa. Jadi mungkin kalau misalnya di Jerman sama Belanda, entah udah atau belum atau ada halangan, ya Yunani ini bisa dilirik. Gitu sih, Mas Yun. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bang John, dan selanjutnya silakan untuk Kak Gloria Halim untuk bisa open mic dan ya. Oke. Saya masih baru, jadi Sulawesi Tengah. Jadi di sana itu masih kurang infrastruktur buat pengolahan, kayak contohnya kan coklat bubuk, coklat roasting. Jadi saya agak ragu apa saya bayar dulu untuk sekedarnya tahu demannya atau establish pengolahan coklat di Sulawesi Tengah untuk menekan harga transport ke Jawa. Karena selama ini kalau saya perhatikan, itu kalau nggak ke Jawa ya ke daerah lain gitu dulu dikirim, kayak coklat yang udah kering, yang udah dijemur gitu. Oke, makasih Mbak Gloria. Saya tulis dulu tadi pertanyaannya. Oh, dari Sulawesi dan mungkin dari pengalaman Bang Gloria sendiri katanya lebih sering langsung ke Jawa, nanti ke Jawa dikirim lagi atau gimana karena infrastruktur dan kapasitas yang belum ready. Mungkin itu kalau kan yang saya lihat selama ini ya. Mungkin kalau pertanyaannya adalah apakah mending cari bayar langsung atau misalnya ke Jawa dulu. Nah, di situ mungkin seandainya aman di main lokal dulu, kayak misalnya main dulu ke Jawa entah buat produksi lokal atau ekspor, itu kan bisa dijalanin dulu. By the time saat merasa kapasitas ready, sertifikat ready, mungkin baru bisa scale up ke Eropa.
Itu salah satu kalau untuk yang ngirim kontainer. Atau misalnya nih, ada alternatif, misalnya kita jangan ke ekspor satu kontainer dulu mikirnya. Kita coba cari partner di Eropa, di Yunani misal, yang di sini ada plantation coklat. Apa mau ngecek? Mungkin mereka bisa invest untuk bisa buat pabrik di sana. Jadi mindsetnya nggak hanya ekspor kirim kontainer, enggak ke Eropa tuh. Karena lagi-lagi ada masalah transport juga dan juga kesiapan fasilitas. Nah, itu bisa cari framework lain selain cuma ekspor itu. Apakah bisa reach Eropa? Terus kami ada produk coklat sangat sangat kecil, micro farm. Kalau kopi mungkin coklat juga sama micro farm, mungkin bisa berkunjung, kita bisa buat campaign dan lain-lain. Jadi bisa mainnya di situ juga gitu. Karena mungkin secara in hindsight ya saya nggak tahu di lapangannya gimana. Kalau misalnya fasilitasnya terbatas, masuk Eropa, kan nanti agak sulit dengan sertifikasi dokumentasi. Tapi mungkin kalau bisa, ya bisa juga. Jadi itu tergantung dari kondisinya. Cuma kalau saran saya jangan terlalu terpatok ingin ekspor sendiri dengan kontainer gitu kalau gitu. Mending ya kalau ada partner di Jawa ya Jawa, atau enggak mau partneran langsung dengan Eropa juga dalam bentuk lain itu bisa. Itu sih saran sedikit. Itu Mbak Gloria. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih Kak Gloria. Untuk teman-teman yang baru masuk ke seafood, Mas Farid kasih. Baru masuk untuk memahami akan ekspor, bisa teman-teman ikuti program dari Ko Julio ya, yang Export 30 itu teman-teman di sana bisa mendapatkan banyak insight, baik itu dari awal teman-teman memilih produk hingga bagaimana memasarkan produk tersebut dan kemudian dealing dengan buyer. Oke, selanjutnya kita ke Bang Romansyah Rusmana. Silakan open mic dan silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suaranya ya? Ada. Ya. Ini kami dari PT Nusantara Bumi Ekspor sebenarnya baru belajar. Namun setelah kita beberapa kali yang pernah ceritakan tuh ke Mas Akasda ya, di WA. Ini saya Romansyah, yang seorang santri baru aja lulus gitu ya, dan pengen masuk terjun ke dunia ekspor. Sekarang yang kita bingungkan itu saat ini yaitu untuk menentukan harga. Gimana cara menentukan harga kepada buyer khususnya di Yunani. Unggulan kita diantaranya seperti madu. Produk unggulan kita seperti madu dan juga rempah-rempah gitu ya. Bagaimana menurut Mas Alvan dan juga Akasda? Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manggil alfanya pakai ya, manggil alfanya pakai P, kayaknya orang Jawa Barat nih, sama kayak saya. Iya, Jawa Barat. Alfanya pakai P soalnya Alvan. Oke. Jadi Kang Romansyah, mungkin nanti Mas Akasda bisa ngasih yang lebih detail lah soal ini. Kalau dari saya pribadi soal harga untuk ekspor, mungkin di satu sisi kita harus lihat di pasaran lokalnya seperti apa dan pasaran targetnya seperti apa. Jadi ada marginnya di situ kelihatan. Kalau misalnya ngelihat eksportir lain yang madu atau spices jual misalnya FOB $1, terus dilihat harga retail atau demand-nya di sana berapa dolar, ya berarti Mas Romansyah main di situ. Dan di situ pun misalnya ternyata $1 nggak nutup ya, karena mereka kan perusahaan besar dan kita kan kecil. Di satu sisi kalau kita merasa ya kita bukan supplier besar atau apa, ya kita cari pemain-pemain kecil aja yang menunjukkan bahwa produk kita tuh premium, produk kita tuh langsung dari petani, nilai-nilai seperti itu yang diangkat. Karena kalau kita main secara kuantitas, kualitas, kita bisa kalah sama yang pemain besar gitu. Tapi kalau kita bisa balut ceritanya bahwa kita adalah produsen madu dari desa bla 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 yang yang membantu misalnya masyarakat atau ibu-ibu setempat, ini bisa jadi cerita yang baik untuk produk Anda di Yunani, produk Anda di Eropa, itu bisa bagus karena kita bisa main di seperti itu, di kepremiuman cerita gitu sih. Karena nanti kalau mainan harga sama pemain besar ya kan repot ya, mungkin gitu. Tapi kita bisa main sama trust tadi ya, kepercayaan sama partner, dan itu jadi peluangnya di situ juga sih. Gitu. Mungkin Mas Akasda bisa lanjut sambil saya mau ambil minum dulu. Ya boleh. Jadi untuk Kang Romansyah ini, bagaimana cara menentukan HPP sebetulnya?
harga ya kan, harga itu kan baik berkaitan dengan HPP. Termasuk juga apa namanya, teman-teman dapat marginnya berapa sih gitu kan. Nah kebetulan karena Kang Romansyah ini produknya adalah madu ya. Madu itu kan bentuknya cair ya, sedangkan akses semua pengiriman bentuknya khususnya untuk madu ini kan pasti ada konversi gitu ke kilogram. Nah kalau misalkan madu umumnya sih biasanya by air freight ya, pesawat. Artinya nanti kita bisa bahas lah. Kalau ini cukup panjang. Kalau untuk detail hitungan-hitungan HPP, kemudian juga bagaimana kita mendapatkan keuntungan dan sebagainya, nanti kita bisa diskusi apa ya di komunitas gitu kan. Karena kalau kita bahas di sini panjang sekali karena banyak komponen-komponen atau nilai-nilai yang akan kita harus keluar gitu. Oke, kalau misalkan contoh misalkan teman-teman mau ekspor tadi madu. Ekspor madu adalah sekian mungkin hitungannya ada yang per pieces atau per apa namanya per gelas atau apa ya, cup ya, per cup gitu atau dan sebagainya. Nah itu harus dikonversi dulu ke kilogram. Nanti beban dari si bruto juga bagaimana kayak gitu. Itu akan mempengaruhi biaya pengirimannya. Jadi Kang Rohman nanti kita bisa sambung lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan penentuan harga. Oke, gimana Kang Rohman? Ya, terima kasih atas jawabannya dan juga ilmunya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Dan juga untuk rempah-rempah bagaimana? Rempah-rempah tadi potensinya cukup bagus ya Kang Alvan ya? Ya, jadi untuk rempah-rempah potensinya tuh ada walaupun bukan besar karena mereka belum melihat Indonesia. Jadi sebenarnya ini PR kolektif gimana supaya bumbu-bumbu Indonesia dilihat dan bisa kompetitif dengan Vietnam, India dan lain-lain. Jadi mungkin peluangnya ada. Gitu. Sukses berkah barokah Kang kita semua. Terima kasih sekali lagi, minta doa dan dukungannya ya. Amin. Amin. Pasti bisa. Semangat, semoga kita bisa sukses. Insya Allah bisa. Semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Rohman. Oke teman-teman, jadi perlu diingatkan ya teman-teman, kita dalam satu komunitas ini, apapun titik teman-teman memulai, ayo gitu, kita bareng sama-sama, kita sharing di dalam komunitas, kemudian juga bagi yang masih belum, belajar dulu, nanti kita bisa kolaborasi, kemudian bisa coba ekstensi teman-teman untuk ekspor itu akan kita coba arahkan kayak gitu. Khususnya untuk yang teman-teman yang mendaftar di ekspor 30 ya, itu bagian dari kelebihannya. Oke, kita ada, boleh ini Kang Rohman, Kang Alvan untuk Nurwan bertanya? Boleh, silakan. Nanti udah itu kita ke yang chat kali ya setelah yang raise. Oke, silakan Kang Nurwan tadi ya untuk bisa open mic dan open video, open kamera. Iya. Halo. Halo. Oke, ya silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Wahid. Domisili sekarang tinggal di Cirebon dan main produk saya yang udah berjalan sih buah ya, perishable. Saya main perishable ke Eropa, Middle East. Nah, cuman catatan juga ya, maksudnya kalau apa ya, yang udah berjalan ke Eropa ini kan kemarin sempat terkendala di apa di sempat terkendala di kargonya itu karena transit di Middle East. Jadi ada beberapa buyer yang ngambek gitu. Ngambeknya dalam artian gini, ketika Iran sama Amerika lagi panas itu kan beberapa airport di Dubai karena kita pakai ini Emirates itu kan ditutup airportnya. Jadi sempat beberapa minggu itu nggak jalan. Nah, dari Jerman sama dari London itu mereka ngambek karena
beberapa minggu nggak jalan. Nah, ada nggak tips untuk ngelobi lagi gitu? Maksudnya untuk apa namanya, apa ya? Narik trust lagi lah. Karena ketika dari kita nggak jalan, dia tuh beralih ke Vietnam sama Thailand. Itu. Kedua, untuk wilayah-wilayah Eropa kayak Albania, terus kayak Bulgaria, kita sulit mendapatkan penerbangannya, sulit mendapatkan akses apa ya, penerbangan ke arah sana yang karena kan kita mainnya rutin tiap minggu ya, jadi itu yang terkendala banget sih, khusus di wilayah-wilayah yang kayak Balkan kayak gitu, itu sulit banget untuk dapat jadwal flightnya itu. Itu ada nggak rekomendasi atau maksudnya siapa tahu ada ini yang ketiga, karena selain di buah saya juga lagi mau garap kokoa ya, turunan kokoa powder juga, karena kebetulan saya ada partner di UAE. Kalau di negara-negara Uni Eropa itu manufakturnya rata-rata di negara mana, atau maksudnya gini, beberapa yang udah pernah saya reach out di Uni Eropa itu kayak Jerman atau kayak Swiss, mereka lebih tertarik ngambil dari Afrika sama Brazil dibanding dari kita sendiri gitu loh, karena kita sendiri juga maksudnya untuk ini kayaknya lebih besar ke wilayah India dan Middle East saya lihat ya, karena manufakturnya lebih ke arah, condong ke arah sana. Itu sih. Oke, terima kasih Kang Nurwan untuk sudah bertanya. Untuk mungkin Kang Salvan saya dulu ya. Ada yang mau saya sampaikan dulu. Untuk Kang Nurwan, untuk posisi bagaimana sistem transport ya atau pengiriman barang. Nah, pastikan kalau misalkan memang kendalanya di situ, kalau misalkan Kang Nurwan ada forwarder, komunikasikan saja dengan forwarder. Karena alternatif ke arah Eropa juga pasti ada. Salah satunya kan mungkin ke transit ke Turki gitu kan, yang mungkin aksesnya masih bisa dilalui oleh Turkish Airlines atau dan sebagainya kayak gitu. Nah di situ juga pentingnya teman-teman bagi yang menggunakan jasa kirimnya menggunakan pesawat gitu, harus manajemen akan manajemen pengirimannya harus apa ya, on track gitu, karena harus di situ teman menentukan gitu kan, bagaimana jalurnya, kemudian persiapan hingga bagaimana barang itu sampai ke negara tujuannya, gitu ya. Oke gitu, silakan Kang Alvan, ada yang mau disampaikan? Oke, Kang Ruan, salam kenal. Jadi mungkin tadi Mas Akasta udah bilang juga sedikitnya, tapi kayak kan tadi pertanyaan itu gimana supaya trust-nya ada lagi, karena memang walaupun kendalanya di forwarder dan transportasi, bagi mereka adalah kita kerja di Indonesia, mau nyampe atau enggak itu urusan lain lah, makanya mungkin mereka melirik produsen atau supplier lain. Tapi di satu sisi kalau manajemen resikonya benar tadi kata Mas Akasda kan, misalnya kita bisa komunikasi ke forwardernya, rutenya gimana, karena memang kenapa masih pakai Dubai, Emirates, masih Abu Dhabi masih pakai, karena sekarang lagi murah dengan resikonya. Tapi kalau ngelihat produk perishable fruit ya, buahnya apa Kang kalau boleh tahu? Manggis. Manggis ya? Kalau main produk utama sih manggis, naga, salak, cuman tambahan bumbunya kayak duren. Gitu sih. Ya. Di sini juga banyak nih buah-buah seperti itu, di sini lumayan ada. Nah, jadi karena ini adalah perishable fruit, nah mungkin nanti bisa, karena memang trust-nya lebih utama ya dibanding profit menurut saya pribadi, mungkin Kang Nurwan juga setuju, makanya tadi pertanyaannya kayak gitu. Makanya mungkin di geopolitis kayak gini, ya terpaksa mungkin nanti komunikasi forwarder cari rute yang lebih mahal tapi aman. Kayak tadi bisa Turki, Jeddah juga cukup aman, Kairo.
Walaupun Kairo ke Indonesia nggak banyak ya flightnya, tapi di situ ada peluang di situ. Memang kita kan semuanya melalui itu ya, melalui Timur Tengah, tapi ya memang ada jalur alternatif lain. Tapi kalau produk yang mungkin rada awet kayak furniture atau apa kan bisa ya kita ambil resiko ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke Qatar. Tapi kalau perishable fruit memang itu. Dan gimana cara trust lagi sebenarnya memang kita juga pernah ada kendala-kendala seperti itu, dan dulu alhamdulillah masih ada kapasitas untuk ngirim free, kirim gratis, komunikasi. Kalau ini kan kita ngomongin Jerman ya bayarnya, mereka budayanya nggak kayak Yunani. Kalau Yunani masih seneng digituin, dibaikin atau apa. Kita waktu itu sama produsen sushi mereka saklek gitu. Jadi mungkin tergantung karakter si buyernya tersebut. Tapi kalau ngelihat budaya, mereka saklek, mereka melihat mana yang paling beneficial dan jadiin pelajaran, dan mungkin bisa ya dicoba misalnya dikomunikasikan lagi dan kita beritahu secara fakta. Jadi nggak usah ngasih free, itu beda budaya menurut saya. Kalau orang Jerman kita kasih, boleh coba kirim sekali lagi, give us our last opportunity, kita nggak akan pakai jalur itu lagi. Biar kami yang menanggung biaya transport ke depannya jika gini. Jadi masih solusi faktual lah. Mungkin kalau orang Eropa Barat ya, kayak Jerman, Belanda, Belgia itu beda sama Eropa Timur dan Selatan. Jadi kita harus ngasih solusi yang faktual. Kalau ke Eropa Timur, Selatan mungkin masih bisa bahasa Sundanya tuh sasadu, bahasa Indonesianya apa ya? Memohon-mohon gitu ya. Masih bisa tuh gitu secara budaya. Itu satu. Terus yang kedua penerbangan ke Albania, Bulgaria, bener tuh. Karena memang flightnya nggak banyak, karena itu kan bukan negara tradisional untuk air transport ya. Dan mungkin itu bisa jadi opsi. Saya kurang tahu berapa berapa shelf life-nya itu buah-buahan. Tapi kalau misalnya Yunani itu Timur Tengah selalu ada flight, always tiap hari. Bisa dari Yunani langsung pakai land transport ke Albania 8 jam, ke Bulgaria 12 jam. Itu ada. Saya nggak tahu berapa umurnya, apakah cukup atau enggak. Mungkin cukup ya, pakai cold storage atau gimana. Mungkin ada tambahan ekstra biaya, tapi ya memang itulah. Atau mungkin bisa reach partner di Yunani, suruh dia distribusiin. Jadi jangan kita yang langsung. Ngapain? Itu bisa ke Yunani untuk cari distributor, nanti kita bisa bantu. Jadi bilang aja cari distributor yang Yunani, nanti bilang ke Yunani, tolong distribusiin dong ke Albania, Bulgaria, gini-gini. Seperti itu. Gitu sih. Lalu yang terakhir ya, turunan kokoa. Gimana manufaktur di Eropa? Seperti tadi bilang ya, di sini ada beberapa brand lokal, cukup bagus, cukup oke lah untuk produk coklat, entah yang langsung konsumsi, entah yang untuk jadi bahan lagi, karena kan konsumsinya tinggi ya untuk cookies dan segala rupa. Tapi di Eropa lain ya pasti lebih tinggi, karena memang yang traditionally produsen kan Italia kan yang salah satu buat Toblerone, Lindt itu kan ada dari Italia, walaupun brandnya dari Swiss, sama Belgia. Tentu saja kalau mau yang premium di sana kan mereka banyaknya brand-brand, sama juga Jerman di situ. Jadi kalau yang besarnya di situ, tapi nggak perlu cari yang besar, cari aja yang ada gitu. Kalau besar peluangnya besar, yang kecil ya peluangnya kecil tapi ada, approach juga aja. Gitu sih. Di Yunani ada, atau mungkin di Ceko dan lain-lain Eropa Tengah bisa dilirik. Gitu sih. Gitu, Kang Nurwan. Semoga bisa silaturahmi juga. Oke, terima kasih ya Kang Alvan sudah menjelaskan. Untuk teman-teman yang memang produknya adalah perishable, jadi untuk yang barang-barang yang gampang rusak, gampang busuk dan sebagainya, harus dipastikan terutama untuk melakukan pengirimannya via by air gitu. Nah, itu harus diperhatikan manajemen semuanya, mulai dari packing sampai barang itu sampai diterima di negara buyer gitu, negara tujuan sama buyernya. Oke, Kang Alvan, ini mau kita satu lagi atau bagaimana ya? Boleh tuh, di chatnya masih banyak ya saya lihat. Gitu. Oh, ada satu lagi ya, Fajar Firdaus. Oke, Kang Fajar, ini juga, terakhir ya. Itu ya, bisa follow Instagram kita di Alvan Atarik atau by Alvan Atarik. Nanti kita bisa diskusi lagi di sana. Gitu. Oke, betul. Silakan Kang Fajar Firdaus, silakan untuk bisa open mic dan open kamera. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Kang Alvan sama Kang Akasda telah mempersilahkan saya untuk bertanya.
Mungkin ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Firdaus. Saya dari PT Java SN Export. Saya asal daerah Badung. Kebetulan orang Sunda juga. Di sini saya produknya ada wooden kitchenware sama furnitur. Mungkin ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, dari Kang Alvan itu sebetulnya pertama tuh ngerintis dari trader juga ya, kalau nggak salah tadi tuh bilangnya. Nah, mungkin pertama pengalaman Kak Alvan menjadi trader untuk mencari buyer tuh gimana sih caranya? Terus tahapan-tahapannya sampai kepecah telur gitu. Terus yang kedua, produk saya kan wooden kitchenware sama furnitur. Itu tuh berbahan dari kayu jati, kita juga ada kayu pinus dan lain hal sebagainya. Nah, mungkin di pasar Yunani ataupun Eropa itu gimana ya keadaannya dari keadaan musimnya dan lain hal sebagainya? Apakah memang bagus atau bagaimana gitu dari pandangan Kak Alvan tersendiri? Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Kang Fajar. Silakan Kang Alvan. Siap. Oke, Kang Fajar dari Badung ya? Iya, Kang. Sip. Kan tadi bilang di wooden kitchenware dan furniture ya? Oke. Saya ngasih info dulu sekilas lah peluangnya. Jadi kalau wooden kitchenware di sini sebenarnya mereka kalau untuk produksi mereka sering pamerin bahwa kitchenware mereka dari pohon olive. Karena itu kan kebanggaan mereka ya, si zaitunnya itu suatu kebanggaan mereka. Kalau furnitur, nah itu baru peluang. Kalau wooden kitchenware, mungkin harus dicari lagi, tapi secara lapangan memang di sini mereka udah punya sendiri, kecuali memang mainnya di harga, gitu loh. Kalau lebih premium, ya entahlah gimana cara menjualnya, tapi mungkin kalau di Yunani sendiri bisa tengoknya ke furnitur. Tapi mungkin kalau wooden kitchenware di negara lain lebih menarik ya, karena mungkin negara lain nggak punya pohon kebanggaan seperti zaitun, seperti itu. Kayak gitu. Terus yang awalnya trader dan cari bayar gimana? Ya, jadi dulu awalnya pun saya belajar di Bisa Ekspor pertama pas awal-awal Julio tuh. Dari situ saya belajar dulu belum ada ChatGPT lah, belum ada apa tahun 2020 ya, 2019. 2020. Dulu saya 2020. Dulu saya sama teman saya tuh sebenarnya nyari produk bener, yang kata Julio cari dulu yang sekitar. Saya kan di Jawa Barat. Dan saya juga cari yang inilah yang mudah istilahnya dulu kan, karena kan modal nol gitu ya, gimana caranya mudah. Salah satunya tadi porang gitu kan, kita dari nanya awalnya tuh kita ke petani porang dulu, jadi memang agak nggak make sense, tapi itu step-stepnya sih. Kalau dari pengalaman saya, misalnya saya dari ke petani porang nanya ini gimana, ngobrolnya ya inilah ketimuran kita seharian, ngobrol ngopi apa, outputnya sepertinya nggak banyak, tapi friendship sama trust lah ya sama petani tersebut. Terus petani itu ngomong, iya saya masukin barang ke sono, baru saya approach ke sana, ke pabrik gitu. Karena kalau kita approach ke pabrik langsung agak repot. Kalau dari pengalaman saya approach petani, saya cari petani yang cukup berpengaruh. Saat saya approach pabrik, bilang iya saya dapat dari bapak ini. Jadi seperti itu gitu loh caranya. Dan pabrik biasanya terbuka kalau udah seperti itu, karena kan rekomendasi supplier kita nih, misalkan dari petaninya, nanti ngobrol, dan akhirnya ya alhamdulillah waktu itu sampai ngirim ke Vietnam sip orang, dan kita juga udah nyobain tembakau, dan dari tembakau kita juga punya koneksi lagi. Jadi mungkin insight dari saya, gamenya tuh bukan goal ekspor. Kalau dari pengalaman saya, gamenya adalah koneksi yang banyak. Nanti apa aja nambung gitu. Kebetulan saat itu saya baru masih kuliah, jadi ada waktu senggang lah, gitu, banyak waktu senggangnya. Jadi kalau difokusin saya mungkin beda buku ya, karena kalau saya yang sambil-sambilan itu utamanya adalah koneksinya diperluas. Itu dari pengalaman saya. Dan cari buyer sih dulu dengan knowledge yang terbatas, nggak ada AI segala rupa, saya sih masih ini aja, cold call email, kurang lebih kayak gitu, kirim ke semua itu, sama tim dikirim ke semua berulang-ulang. Sampai sebenarnya yang dari pengalaman saya sih, buyer tuh datangnya nggak sehari setelah kita kirim email, tapi 4 bulan kemudian. Saat mereka butuh, mungkin mereka cari email. Kayak gitu. Jadi ya nggak bisnis secepat itu kalau mulai dari nol. Kalau Kang Fajar kan mungkin udah jadi PT, udah apa, pengalamannya juga mungkin beda.
udah step mana, saya step mana, nggak tahu, tapi dari pengalaman saya kayak gitu. Dan beda era lah, sekarang ada AI kayaknya, jadi kalau nanya gimana, AI lebih tahu jawabannya dibanding saya. Saya ngomongnya 2020. Betul, betul. Jadi Gitu sebenarnya kan sama sih. Jadi saya tuh punya buyer juga di Malaysia, tapi memang dia juga posisinya trader. Jadi buat masarin ke distributor masih fase follow up juga, dan ya masih digantung lah gitu, belum ada keputusan. Nah, terus saya juga suka ikut-ikut dari trade exhibition di Jakarta tuh kemarin ada yang menaungi juga dari FTA. Itu dari katanya di bawah naungan Kemendag kalau nggak salah. Nah, ada juga kantornya di Bandung. Saya juga silaturahmi ke sana buat ngobrol-ngobrol, tapi udah beberapa bulan kemudian FTA-nya tutup ternyata. Jadi saya nggak bisa komunikasi lagi. Ya, Jadi intinya alhamdulillah ikut kayak gini tuh bisa nambah banyak insight, kayak ya banyak pengetahuan gitu yang belum saya pikirin, ternyata oh gini loh gitu. Betul. Ya, saya juga sama, Bang. Di sini juga dengan menambah insight, menambah koneksi, karena dari pengalaman saya ya memang koneksi sih utama ya untuk berkenalan. Nggak perlu ada butuhnya dulu. Saya kenal sama Kang Fajar juga nggak ada urusan saya sama Kayu Jati Aptindus apa, tapi nanti siapa tahu. Gitu. Amin, amin. Jadi dengan membuka dulu, kalau saya dengan pengalaman saya dulu ya membuka koneksi dulu. Dalam berbagai industri menurut saya koneksi yang utama dari pengalaman saya. Gitu, baru kompetensi. Gitu. Dan mungkin by the time nanti kayak tadi Kang Fajar udah approach ke FTA atau apa, dan juga datang ke Trade Expo, itu beda lah jalurnya. Kalau ke pemerintahan begini, kalau direct begini, kalau ke Expo begini, dijalin aja ya, gitu ya, Kang. Siap. Baik, terima kasih Kang Alvan. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung kalau misalkan pulang ke Bandung. Ayo, insya Allah nanti kami infokan lah. Makanya follow Instagram kami, nanti kita komunikasi. Siap. Sudah. Nanti setelah ini follow Kak Alvan ya. IG-nya ada di message ya. Ya, betul. Di komentar. Saya kembali. Oke, lanjut, berarti mau nanya jawab yang di komen kali ya. Oke, boleh. Mana dari awal ini? Boleh. Saya pemula menjadi trader eksporter, apakah saya harus mempunyai PT? Itu opsional teman-teman. Ada yang memang bisa, betul, ada yang memang bisa tanpa perlu PT dulu, dan ada juga yang baiknya emang PT aja gitu kan, biar keuntungannya lebih banyak. Nah itu teman-teman lagi tinggal opsionalnya di mana, cenderungannya di mana, prefernya di mana. Kalau di ikan, jujur memang ada beberapa negara itu yang perlu permit khusus gitu. Jadi negara tersebut harus perusahaan tersebut harus terdaftar dulu di government di sana. Salah satunya Vietnam. Vietnam itu dia kalau kita misalkan sudah kirim barang ke Vietnam, kemudian dengan buyer si A. Nah, kemudian kita ada permintaan lagi dari perusahaan B di Vietnam, itu kita akan register lagi gitu, bahwa akan menerima barang dari eksportir di Indonesia, nama PT-nya ABC, menuju ke Vietnam oleh si importir B kayak gitu. Jadi untuk teman-teman pastikan prefernya lebih kemana, mau buat langsung PT sendiri atau ke dengan undername. Oke, itu kira-kira Alvan ada yang mau disampaikan? Ya, sama lah. Mungkin itu juga saya berawal dari punya CV sih, tidaknya buat maju dulu gitu. Betul. Mana ini ya? Kalau cengkeh itu worth it tidak ya untuk dijual? Tentu worth it. Betul Kang Alvan? Betul, kalau soal bumbu yang tadi saya bilang ya, bahwa kita tuh terkenal sama kanela, tapi cengkeh ada, tapi dari India, kapulaga ada dari India, yang lainnya juga ada, gitu loh. Jadi cengkeh worth it banget. Cuma mungkin kita perspektifnya harus cari distributor bumbu yang semua, gitu loh misalkan. Jadi ada distributor bumbu di Yunani atau Eropa, kita approach, kita supply ini, kita kirim sampel, kita apa. Di situ sih tinggal mainan harganya cocok atau enggak, dan biasanya berat di situ. Jadi harus kuat juga kita di situ. Oke, kalau untuk tepung tapioka, potensinya untuk ke Yunani itu bagus atau tidak ya? Tepung tapioka. Tepung tapioka aci ya?
Di sini Iya, tuh nih tepung apa ya tapioka itu bahasa Inggrisnya flour rice flour bukan ya? rice power. Iya. Bukan tepung tapioka itu. Starch Jadi di bisa situ starch, Mas Alvan. apa? Starch Starch ya, ya. starch Start. flour ya. Nah, di situ tuh kita tuh ada merek yang terkenal banget dan itu dari Asia. Tapi ini saya lihat sebenarnya ya tapioka flour, organic flour itu ada peluangnya nih saya lihat ya di barang-barang premium bio gitu loh. Karena kalau untuk yang konsumsi untuk orang-orang Asia di sini udah ada produk unggulannya si ini starch flour yang ini yang warna merah biru hijau, let's see. Saya lupa namanya. Dan mereka pun kalau biasa pakai cornstarch gitu kan. Tapi kalau tapioca flour itu ada gitu di produk-produk bio. Jadi produk-produk premium. Itu peluangnya di situ. Jadi mainannya ya organik tapioca starch, bla bla bla, di keren-keren gitu. Organic Indonesian traditional tapioca starch. Kayak gitu. Itu coba di approach di market yang itu, bukan market yang umum. Karena kita udah kalah sama merek terkenalnya, lupa udah ada. Gitu sih. Oke, selanjutnya nih Kang, dari Bang Ari, untuk ikan dan seafood, tolong arahannya Mas. Wush, Tadi sebenarnya arahan. sudah di-spill gitu, potensi ekspor seafood ke Yunani. Tinggi, Nah, kira-kira tinggi banget. apa yang perlu ditajemin lagi nih Mas untuk masuk ke pasar Yunani dengan komoditas ikan dan seafood? Wah, sebenarnya itu kami senang banget bantu karena itu produknya jelas kita makan dan jelas di supermarket banyak. Dan tadi ya, karena di sini tuh seafoodnya mahal. Kayak Indonesia aneh. Indonesia negara maritim, seafoodnya mahal. Di sini juga sama, seafoodnya mahal. Jadi peluang buat ekspor banyak karena berarti kebutuhannya tidak terpenuhi karena banyak pariwisata, gitu kan. Memang kalau fresh mungkin kita akan agak repotan kecuali ikan-ikan yang khusus ya. Tapi kalau frozen itu setahu saya banyak octopus pun bahkan banyak dari Indonesia. Kayak gitu banyak produk-produk nanti nanti saya ada teman juga yang di situ nanti saya kasih tahu deh produk-produk yang memang dari Indonesia itu apa aja sih produk-produk seafood ini banyak Wow, terima kasih. gitu. Iya. Instagram aja deh nanti biar saya ingat ya. Makanya follow dulu, yang jelas follow dulu untuk bisa diskusi lebih lanjut. Betul. Betul. Oke, ini dari Bang Titan terkait UDR untuk produk pertanian. Dia ada partner di Belanda, kemudian kalau di sana belum diperlukan untuk UDR. Jika perusahaan masih kecil dan UDR akan diterapkan pada tahun depan, apakah itu benar dan bagaimana dengan di Yunani penggunaan UDR? Oke. Jadi iya betul, memang saya agak lupa, tapi memang agak ditunda si UDR itu kan ya. Dan kalau di Yunani memang sama, karena Uni Eropa ya, jadi nggak ada yang dibeda-bedakan, nanti bisa digeprak itu sama Brussels kalau Yunani main-main soal UDR. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalau sekarang tuh waktunya memulai karena kan nanti ada UDR, ada EU CEPA. Kita persiapan dulu aja, tapi gitu. Jadi sama Yunani, Belanda, case-nya sama. Mungkin di lapangan ada hal-hal berbeda, tapi secara prinsip kalau nanti berbeda malah jadi ilegal atau kalah gitu loh. Gitu. Jadi untuk UDR pasti sama kebijakannya semua Uni Eropa. Gitu. Betul. Dan iya perusahaan kecil dan perusahaan besar beda. Betul. Untuk urusan itu terus dipantau ya informasi terkait dengan penggunaan UDR dari Eropa ya. Tentang produk gula aren ke Eropa itu gimana ya Mas spesifiknya? Top juga tuh produk-produk sebenarnya produk-produk yang menarik yang sepenglihatan saya ya, mungkin produk industri lebih banyak lagi. Cuma nih saya lagi cek lagi, kita tuh ada 2-3 brand si Pom Sugar tuh, dan dari mana ya? Nih harganya, ada yang bubuk tuh setengah kilo 5 euro, berarti 100 ribuan ya, itu yang bio, belum Pom Sugar bubuk. Kalau yang kotak pun ada lagi, ini sekitar 30 euro yang isi 8. Jadi peluangnya banyak, mau yang bubuk, mau yang apapun sugar adalah. Walaupun di sini memang ada brown sugar yang nggak ada mirip-miripnya sama palm sugar, tapi targetnya adalah pasar Asia. Di sini kan banyak ya ekspat Asia di toko-toko Asia, jadi targetnya di situ. Dan kalau mau jual berarti
targetnya adalah buat brand dulu. Kalau mau ke Eropa ya, saran kami itu buat brand dulu yang cakep, terus masuk ke distributor barang Asia atau barang Bayo. Jadi targetnya di situ. Nggak bisa kita cari barang murah, nggak. Jadi harus premium dan masuk ke barang Bayo atau barang Asia. Ya gitu. Dan memang mungkin belum bisa banyak ya, karena permintaannya nggak banyak tapi ada. Tapi kan dengan konsisten kita bisa menggeser produk palm sugar lain dengan alternatif lain. Misalnya palm sugarnya lebih hitam karena di sini coklat muda gitu palm sugarnya. Dan kalau nggak salah dari India, Vietnam, Thailand itu aja lawan-lawan kita. Gitu. Oke. Jadi, Kalau bagus. Kang Elvan, kalau misalkan untuk produk bumbu bubuk dan juga banana leaf, gimana untuk kebutuhan di Yunani ini potensial juga kah? Tapi saya tadi kalau udah di spill Mas nggak begitu apa namanya, nggak begitu ini ya, perlu bukan perlu, marketnya tidak besar ya. Marketnya tidak besar tuh iya, tapi bukan berarti nggak ada ya. Bagus karena marketnya tidak besar, peluangnya bagus karena nggak banyak yang main kan. Gitu. Kalau bumbu bubuk bagus banget karena di sini dulu tuh saya juga pernah approach salah satu produsen besar bumbu di situ, dan di sini bisa, tapi saya tuh mindsetnya dulu lagi-lagi masuk barang ke distributor market Asia atau apa, belum yang besar. Mungkin bisa di approach yang besar, tapi kan mereka responnya lama ya. Jadi alternatifnya adalah cari distributor barang Asia gitu. Nah, asal bumbunya udah branded ya udah siap ekspor. Kalau yang belum siap ekspor berarti cari ke yang industri kayak gitu, tergantung produk kalian. Tapi bumbu bubuk jelas ada di supermarketnya, jelas ada kebutuhannya, jelas ada, dan mereka pakai gitu. Kayak apa ya? Kalau garlic spices kan mungkin mereka buat sendiri ya, tapi kayak kardamom tuh kunyit, turmeric, kunyit, kanela, kalian cari deh kanela Indonesia Greece atau apa, atau kalian cari kanela pakai bahasa Greek ya keluarnya Indonesia. Itu bagus. Apalagi ya, ginger, cumin tuh apa ya? Ketumbar ya? Biji ketumbar. Kayak gitu. Itu ada peluangnya. Dan untuk banana leaf saya suka sebel di sini, kita tuh beli banana leaf tuh satu sekitar 3-4 lembar tuh 5 euro, 100.000. Hati lah gue. Itu brand mahal banget. Ya kan, mahal banget. Begitu gue bawa ke koper. Tapi itu memang harus kualitasnya top karena karena kan di frozen ya mereka. Jadi harus punya kualitas yang top, brand yang top. Jadi menurut saya kalau mau main banana leaf, kayaknya kalau mau langsung ke Eropa ya harus punya produk yang mantap dulu gitu, udah punya branding yang kuat, packaging yang bagus. Karena di sini mereka dari Thailand ya udah bentuknya begitu. Nggak kita jualan apa namanya white label, nggak jual white label deh. Nggak akan ada orang yang packaging di Yunani. Jadi udah langsung jadi packaging. Jadi PR-nya di situ kalau masuk ke Eropa. Ini masih 4,5 euro. Aduh, daun pisang bro, 100.000. Gitu. Wow. Itu sih setengah kilo tuh. Ya, round setengah kilo 5 euro. 100.000. Kita cuman berapa ribu doang ya. Tinggal minta tetangga saya dulu waktu itu. Kacang mete gimana Kang Alvan? Ada banget. Untuk apa? Jadi di sini kalau kacang mete mending sekalian sama cari dried fruits, yang exotic dried fruits. Karena mungkin kacang medenya banyak sumbernya ya, tapi di sini kalau misalnya harganya bisa compete, apa enggak? Karena di sini konsumsi juga kacang-kacangan banget sebagai snack. Mereka kan healthy banget ya makanannya. Jadi nggak makan citato mereka, makanya kacang. Tuh. Oke. Kalau dari Kadirin ada peluang kerja nggak sih? Mungkin di HIBC atau di Yunani ini bagaimana Kang? Kalau potensi untuk kerja di sana? Kerja sebenarnya di sini tuh kebanyakan non skill worker ya di Yunani itu. Non skill worker tuh jadi penjaga villa, kebun. Kerja keras ya, urusan ya. Itu urusan apa? Ya, labor lah kayak gitu. Ya, itu banyak. Jadi kalau untuk yang high skillnya belum terlalu, tergantung perspektifnya ngelihatnya gimana. Karena nggak ada berarti nggak ada marketnya, atau karena nggak ada harus saya yang di sana. Depend lihatnya seperti apa gitu. Tapi datanya ya nggak banyak. Gitu. Tapi di sini banyak banget Filipina atau apa. Jadi ya peluangnya banyak sih selama, walaupun harus belajar bahasa Greek dulu ya, tapi kalau kalian belajar gigih, orang Indonesia bisa bahasa Greek itu luar biasa sih. Gitu. Dengan keahlian kita dengan bahasa tubuhnya itu luar biasa. Gitu. Oke, kalau Kang Alvan, kalau ini ngomong-ngomong tentang kopi. Nah, roast bean ini harganya berapa ya kalau di sana? Tahu nggak?
Dulu Roasted. 2 tahun yang lalu kita tuh mau ngirim Arabica tuh mereka minta di $4 $5 Arabica itu. $45. Euro apa dolar ya lupa deh, 4 sampai 5 euro itu minta Arabica, makanya repot. Kopi kita ke sini tuh repot karena mereka ya yang lain murah, yang lain tuh didukung sama trade-nya, didukung sama subsidi dari negaranya. Kalau di Amerika Tengah tuh kopi-kopi di Amerika Tengah kayak terkenal banget di Nicaragua, negara secuil begini. Mereka tahu kopinya karena negaranya subsidize tax untuk ekspor ke Eropa. Itu Betul. PR besar. Makanya Indonesia sendiri, kalau ada beberapa produk Indonesia dari Belanda, tapi lagi-lagi itu kan pengalaman saya dulu nge-approach perusahaan besar. Yang mainnya adalah perusahaan kecil ya. Coba distributor kopi kecil atau misalnya kan saya bilang nggak bisa langsung ekspor ke kedai kopi, dipikir-pikir ya bisa aja jadi dengan kuantitas super kecil, nanti by the time pelan-pelan dikenalkan kopinya ya bisa bagus. Dan mereka tuh minum kopinya kebanyakan mereka suka yang full body pahit gitu loh, nggak selalu suka yang fruity kayak kopi-kopi kita. Itu udah segmen marketnya beda. Tapi ya itu tadi peluangnya ada seandainya kita bisa approach dengan cara lain selain harga, karena harga kalah kita susah gitu. Sementara kan di Indonesia udah saling rebutan barang kalau kopi kan ya. Gitu. Iya. Saya juga pernah ini Kang Alvan. Pernah ada studi kasus kontak dengan buyer di Portugal. Dia mau beli ikan bonito mirip kayak tongkol gitu. Dia padahal harganya beda $0,1. Saya lebih oke lah, lebih affordable gitu. Dibandingkan buyer rival. Penjual rival gitu. Seller rival. Akhirnya tidak menjadi ambil ke saya karena faktor pajak tadi. Makanya menurut saya sih sekarang sih pastinya persiapan lah ya untuk nanti EU CEPA. Persiapan di situ aja dengan tarif yang dihilangkan barulah bisa dagang. Sekarang tuh beratnya di situ. Oke, ya mudah-mudahan ke depan ketika udah EU CEPA sudah diresmikan, kita juga sudah ready, ya tinggal jalan saja. Tembakin semua gitu kan, pasar-pasar Eropa, terutama Yunani. Betul. Oke, ini Ken, boleh minta kontaknya? Ya tadi tinggal ini aja. Untuk Bang Daud, follow Instagramnya Kang Alvan. Dia tuh nanya kontaknya Mas Ken tuh yang Badan Alif. Oh Mas Ken. Oh Muhammad Ken dan Muhammad Daud. Iya. Lancar ya? Oke. Oh Lidl. Lidl masih ada lah. Di Yunani juga ada Lidl yang barangnya murah, nggak jelas. Gitu. Untuk pengiriman apa kita kenakan bea cukai? Ya tadi. Tergantung produk ya? Iya. Tergantung produknya. Gitu. Kalau jelas tarif kita kesiksa banget sama tarif Eropa. Gitu. Oke. Di sini Bang Elba masih ada nggak? Kayak kemarin itu mau bertanya sesuatu yang spesifik ke Kang Alvan katanya. Oh. Apa masih ada beliau? Halo Kang Elba. Bang Elba. Halo. Udah nggak ada kan ya? Oke, mungkin ngurusin bayinya. Jadi harus sudah keluar gitu kan. Oke teman-teman, sekarang sudah 1,5 jam perjalanan kita pada online meeting kali ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih Kang Alvan yang sudah berbagi insight-nya, kemudian juga bagaimana peluang masuk ke pasar Eropa ini. Jadi kita bersiap-siap ya teman-teman untuk bisa mengekspor barang ataupun jasa kita ke Eropa, terutama ke Yunani. Tuh. Terima kasih juga ya teman-teman. Saya juga masih mau banyak belajar. Kalian sharing-sharing, jadi semoga bisa diskusi di grup, bisa diskusi di Instagram, dan semoga bisa saling membantu. Terima kasih. Maaf kalau ada salah lagi-lagi, dan semoga kita bisa diskusi lagi ke depannya. Thank you. Lancar semuanya. Thank you. Terima kasih Kang Alvan. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Oh ya, teman-teman, kita akan nanti ada event offline. Itu dari Sevisi Ekspor. Nanti bisa ikuti ya kegiatannya. Oke, sampai jumpa lagi. Dan lagi tuh jadi.